Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Asikin di Asikin Channel. Ini ada pembahasan yang lagi ramai banget ya teman-teman ya, tentang perseteruan antara Habib dengan Fuad Pleret ya. Ini semakin berbuntutnya, ini semakin panjang dan melebar ya. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Mas Heri Pras ini ya. Ini menarik banget untuk kita bahas ya. Oke, mari kita simak ya videonya teman-teman. Perseteruan antara Habaib dengan Fuad Pleret semakin melebar ya teman-teman, yang dimana kali ini saya menyaksikan sendiri bahwa semakin memanas juluk-julukan Kiai Monyet, Kiai ini, Habib itu semakin melebar. Dan kita dalam menanggapi seperti ini ada satu hal yang perlu kita camkan. Di antara mereka, entah dari golongan Fuad Pleret atau golongan Habaib, semuanya sama-sama memiliki titik kelemahan teman-teman. Yang satu menjuluki Fuad Pleret keturunan PKI, dan Fuad Pleret menjuluki Habaib keturunan Yahudi atau antek Belanda dan lain sebagainya. Sama-sama punya julukan teman-teman. Dulu kita melihat sendiri bahwa Fuad Pleret ini adalah Muhibbin Habib ya, banyak mantan-mantan Muhibbin Habib yang dimana mereka ini memutuskan untuk tidak fanatik lagi, namun fahamnya tetap seperti itu. Dan masih ada juga orang-orang yang bertahan ya, masih ada juga orang-orang yang bertahan. Dan kali ini Fuad Pleret atas ucapannya kepada salah satu Habib siapa begitu ya, Habib Al-Jufri atau apa begitu, dijuluki sebagai monyet karena dia diidentifikasi oleh mereka sebagai sosok pembangkang, sebagai sosok pengkhianat atau bagaimana itu ceritanya. Dan di sini atas ucapan Fuad Pleret itu, membaranya tanggapan dari Habib Rizik Syihab beserta Bahar Smith, maka ada golongan-golongan Muhibbin Habib juga angkat suara dari Laskar Sakera. Mereka mengaku sebagai Laskar Sakera siap untuk memburu Fuad Pleret kemanapun Fuad Pleret berada apabila kepolisian tidak bertindak katanya atas penghinaan Fuad Pleret. Coba kita simak dulu seperti apa tanggapannya. Dan di sini saya juga punya tanggapan. Kita bahas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Laskar Sakera Madura atas pernyataan Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, terkait adanya pernyataan Fuad Pleret yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selaku pendiri Al-Khairat atau yang dikenal dengan sebutan guru tua, dengan kalimat pengkhianat dan monyet, maka kami Laskar Sakera Madura, golongan Muhibbin, para habaib dan ulama menyampaikan sikap sebagai berikut. Padahal teman-teman, orang di Madura yang mengaku Muhibbin tuh ada, dan yang mengaku bukan Muhibbin dan melawan nasab Alawi juga banyak. Jadi sekarang sudah terlihat jelas ya teman-teman, bahwa meskipun ada golongan-golongan yang terlihat banyak di media seperti ini, di luar sana yang juga bukan Muhibbin Habib malah menentang doktrin-doktrin Habib itu juga banyak. Kenapa ada penentangan-penentangan seperti ini? Karena adanya doktrin-doktrin kepada umat. Jadi kalau kita menyaksikan seperti ini ya, di luar golongan ini juga ada. Sebentar lagi juga akan ada orang yang mengumumkan sama seperti ini. Dari kelompok pembela Fuad Pleret pasti akan ada. Kita dengarkan dulu apa poin-poinnya. Mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret tersebut karena bukan hanya menghina seorang tokoh agama dan bangsa, akan tetapi juga dapat memicu kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat, serta menuntut kepada yang bersangkutan agar bertanggung jawab atas pernyataannya. Betul. 2. Demi terciptanya situasi kondusif, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia atau TNI untuk segera menangkap dan memproses Fuad Pleret sesuai hukum yang berlaku, karena secara nyata telah melanggar undang-undang ITE. Betul. 3. Jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum, jika pihak berwenang, sekali lagi, jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum pada Fuad Pleret secara serius atau menunda-nunda, apalagi diabaikan begitu saja, kami yakin akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dan kami tidak bertanggung jawab kalau itu terjadi. Betul. Ya, kalian
sampai memberikan ancaman seperti itu kepada Fuad Pleret. Ingat, saya bukan pembela Fuad Pleret. Saya bukan berada di pihak Balawi juga. Namun, kalau kalian merasa sebagai muslim dan merasa juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, perhatikan dari golongan Habib yang kalian ikuti. Banyak juga di antara mereka yang menghinakan Nabi Muhammad SAW, menghinakan para kiai, menghinakan bangsa kita, ya, dengan berkedok candaan, berkedok guyonan, tapi arahnya untuk merendahkan. Salah satunya, kami ini hidung mancung, kulit putih, dan lain sebagainya. Sedangkan kalian pribumi seperti celengan semar katanya, tablok dan lain sebagainya. Penghinaan kepada ras. Dan yang kedua, penghinaan kepada kiai. Satu Habib yang bahlul lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Bahkan telapak kaki Habib yang kotor, nginjak kotoran, jauh lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Penghinaan terhadap titel kiai. Kenapa kalian diam? Kemana kalian? Ya jelas di sini mereka sebagai muhibbin Habib katanya. Banyak ya dari golongan-golongan Habib, banyak oknum-oknumnya yang melakukan penghinaan-penghinaan terhadap kiai, kepada ustadz. Dan Habib Rizik Syihab menyatakan bahwa orang-orang di golongan Fuad Pleret itu adalah para monyet juga. Siapapun yang ada di golongan Fuad Pleret, semuanya kiai-kiai monyet, kelompok monyet. Kemana kalian? Itu juga bentuk penghinaan. Banyak sekali model-model penghinaan ketika mereka menceritakan tentang salah satu junjungan mereka, tetua mereka, yaitu Al-Faqih Muqaddam yang mi'raj 70 kali. Itu apa namanya kalau bukan merendahkan Nabi Muhammad SAW? Tidak bisa dibela dengan as-salatu mi'rajul mu'minin. Nggak bisa. Kalau as-salatu mi'rajul mu'minin, Abu Bakar, Umar, Utsman, semua para sahabat yang mukmin, mereka mi'raj. Bukan cuma pernah, tapi mi'raj setiap hari. Keempat Imam Mazhab, mereka mi'raj setiap hari kalau begitu, kan mereka mukmin. Kenapa cuma diceritakan kepada Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj 70 kali? Di garis bawahi kalimat pernah. Itu pembodohan dan perendahan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka juga bercerita tentang wali-wali yang dimana bisa menghidupkan orang mati. Ada seseorang yang mencari kakeknya, ternyata kakeknya sudah meninggal. Lalu demi mencari kakek itu dibangkitkan ratusan makam. Ratusan makam itu dibangkitkan orangnya. Hei fulan, bangkit dari kubur. Fulan bangkit semua dari kubur, bisa interogasi, dialog dengan manusia yang sudah hidup. Kalaulah bisa seperti itu, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak melakukan itu ketika Khadijah meninggal? Atau ketika ada konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah? Kenapa tidak membangkitkan Nabi Muhammad SAW untuk ditanyakan bagaimana hukumnya? Banyak sekali cerita-cerita halu ngibul di antara orang yang kalian anggap Habib, kalian muhibbin Habib, tapi ceramah-ceramah mereka seperti itu. Kenapa kalian tidak menganggap itu sebagai penghinaan juga? Seperti yang dinyatakan oleh Kiai kemarin yang menanggapi statement dari Bapak Rizik Syihab, kalau memang mau perang, jangan bawa-bawa pribumi. Cukup kalian para Habib ini, kan katanya ada 4 juta. Ya silahkan. Kalau memang ingin mengakhiri konflik ini dengan perang, ya silahkan. Tapi apa, setelah ditanggapi seperti ini, kira-kira kedepannya akan ada tanggapan apa lagi dari Al-Habib Rizik Syihab? Atau dia akan diam saja, biarkan orang-orang seperti ini yang bicara dengan narasi-narasi begini begitu? Coba kita lanjut dulu sebelum penutupan. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Semoga mendapatkan respon yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura 4 Syawal 1446 Hijriah garing 3 April 2025 Masehi. Tertanda Laskar Sakera Madura, golongan muhibbin, habaib dan ulama. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Ya, benar-benar nurun. Apa namanya itu? Pembawaan dari Habib Rizik Syihab turun kepada mereka. Saya pernah berada di posisi mereka ini, teman-teman. Taklid buta kepada Habib Rizik Syihab, taklid kepada para habaib. Apapun yang mereka katakan, fatwakan, kita ikuti. Kita satu komando. Jadi dulu slogan kita itu satu komando kepada Al-Habib Rizik Syihab. Namun semakin kesini, ada juga orang yang mulai sadar, faham dan berpikir. Tapi jangan salah paham, saya tetap di sini bukan membela Fuad Pleret. No, saya malah bertentangan juga dengan dia. Namun di bagian ini yang memiliki konflik, yang memiliki permasalahan, yaitu antara orang-orangnya Kiai Imaduddin dengan para habaib. Dan terlepas ucapan monyet yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret dan dijawab monyet juga oleh Habib Rizik Syihab, di sini sudah sama-sama saling menghina ya. Dan yang menghina terlebih dahulu kita tahu siapa pelakunya, yaitu dari golongan habaib juga. Sebelum ada pergejolakan seperti ini,
para habaib sudah berbondong-bondong oknum-oknumnya menghina para kiai, menghina para ustadz. Bahkan kata Prof. Menachem Ali, ada seorang kiai yang istrinya diminta oleh habaib untuk dinikahi. Dengan iming-iming apa? Mantan istrimu nanti akan melahirkan benih dari Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi menjual nama Nabi Muhammad SAW. Istrimu akan begini, akan begitu, dan kamu akan mendapatkan ini. Pokoknya banyak sekali rayuan-rayuan gombal agar si kiai menceraikan istrinya, lalu dinikahi oleh si Habib. Sampai di titik itu, ya, kegilaannya. Dan hal ini bukan cuma satu-satunya kasus, masih banyak. Sebelum ada orang-orang yang berafiliasi untuk membongkar nasab para habaib yang terputus selama 500 tahun itu, sebelumnya orang-orang masih banyak yang taklid. Sampai akhirnya pada tahun 2019 lalu, yang diawali tahun 2017, Pilgub, pilihan gubernur DKI, itu kan pecah itu, ya. Pecah, ada yang membela ini, membela itu, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya 2019 final perangnya, sampai saya ikut di situ, demo-demoan Sontoloyo saya ikut. Disitulah saya baru menyadari sesuatu, yang hal ini bukanlah bagian dari Islam, bukan. Dan asal kalian tahu juga, ketika sanggah-sanggahan seperti ini, nanti beberapa hari ke depan akan ada juga video balasan untuk menjawab tantangan seperti ini, untuk melindungi Fuad Pleret dan lain sebagainya. Ya, kita lihat saja. Kalau menurut kalian bagaimana? Silakan komentar di bawah. Kalau saya pribadi tidak berpihak ke manapun, apalagi kepada orang-orang sufi seperti ini, tidak. Saya muslim, ya. Saya muslim. Sampai segitu panasnya ya perseteruan antara golongan Habib dan juga para ulama-ulama yang ada di Jawa khususnya ya, golongan Fuad Pleret ini. Sampai segitunya ya, sampai mengatakan perkataan-perkataan yang kasar ya, seperti mengatakan monyet ya. Keduanya juga saling membalas seperti itu. Dan akhirnya sekarang ada lagi Laskar Sakera yang dari Madura ini akan memburu Fuad Pleret yang mengatakan monyet kepada Habib ya, begitu ya. Ya, semoga nanti kedepannya akan ada titik temu ya permasalahan ini ya teman-teman ya. Dan kita semua menyadari lah bahwa kita ini semua adalah seorang muslim ya. Antara muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Jangan sampai menumpahkan darah di antara kita yang lainnya ya, karena adanya permasalahan tersebut ya. Itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana pendapat kalian? Boleh silakan kalian tulis di kolom komentar ya mengenai perseteruan antara keduanya ini. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.